Alhamdulillah ya, semoga lancar ya. Kita lanjut lagi. Sedikit tadi ada selang hujan deras, jadi suasana di kampus jalanan syahdu. Jadi atap seng, jadi agak lumayan suaranya. Tapi kita lanjutkan, tidak apa-apa. Tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani, wal imsaku an takfiri ahlil qiblah. Kita menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin. Wal bara'atu minhum fima ahdatsu. Dan berlepas diri dari mereka ketika mereka mengadakan hal-hal yang baru dalam agama. Berbuat kebid'ahan, malam yabtadi'u dhalalan. Selagi mereka tidak membuat hal baru, kebid'ahan ya, dengan kebid'ahan yang sesat, kesesatannya yang besar. Faman ibtada'a minhum dhalalan, barang siapa di antara mereka yang membuat hal baru dalam agama atau kebid'ahan yang menyesatkan, kana ala ahlil kiblati kharijan, maka orang yang demikian dia telah keluar dari ahlul kiblat. Tapi nanti akan ada penjelasannya, maksudnya keluar itu apa? Apakah kemudian langsung kafir? Tidak. Ya, nanti akan ada rinciannya. Wa minad dini mariqon, dia telah ya, sesat dan keluar dari jamaah kaum muslimin serta menyimpang dari agama. Wa yutaqarrabu ilallahi bil bara'ati minhu. Kalau orangnya sudah demikian, sudah membuat hal-hal baru dalam agama sebagai dedengkotnya kebid'ahan, membuat hal baru dalam kebid'ahan, maka ketika kita meninggalkan orang yang demikian itu terhitung sebagai amalan ibadah, qurbah. Yutaqarrabu ilallah bil bara'ati minhu. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah terhitung sebagai ibadah ketika kita berlepas diri dengan orang yang demikian. Wa yuhjaru wa yuhtaqar. Orang yang demikian dihajar alias diboikot dan dihinakan. Wa tujtanabu ghuddatuhu, dan juga ya dia dijauhi dari penyakitnya, penyakit kebid'ahannya ini. Fahiya a'da min ghuddatil jarab. Karena penyakit orang yang melakukan kebid'ahan ini ya lebih parah penularannya melebihi penyakit kusta, alias penyakit kebid'ahan ini disamakan dengan penyakit yang penyakit maknawi, tapi disamakan dengan penyakit asli, penyakit fisik ya. Orang yang sudah demikian maka dijauhi. Nah, kemudian kita akan membacakan syarahnya, maksudnya bagaimana. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan, al-imsaku an takfiri ahlul kiblah wajib. Menahan diri dari mengkafirkan ahlul kiblat, menahan diri dari mengkafirkan kaum muslimin itu hukumnya wajib. La yukaffaru ahadun minal muslimin bidzanbin irtakabahu. Ya, tidak boleh salah seorang dari kaum muslimin dikafirkan begitu saja karena dosa besar yang dia lakukan. Illa an yastahilla hukman mujma'an alaih, kecuali orang ini menghalalkan satu hukum yang sudah ada ijma'nya, atau satu hukum yang ulama sudah konsensus bahwa perkara ini halal kemudian dia katakan haram, atau perkara ini haram dia katakan ini halal, sudah ijma', ulama sudah sepakat, sudah konsensus bahwa ini haram, kemudian dia bilang itu halal, maka yang demikian baru dikafirkan. Walaupun nanti juga ada sebab-sebab yang lain. Tapi jika ada seseorang melakukan dosa besar, tidak kemudian lantas ahlu sunnah mengkafirkannya. Mengkafirkan dalam artian di sini mengkafirkan secara personal individu. Ya. Karena orang yang mengkafirkan secara personal individu setiap pelaku dosa besar, ini adalah apa yang dilakukan oleh sekte yang menyimpang, yaitu kebiasaan orang-orang Khawarij. Karena mereka mudah mengkafirkan orang dengan dosa besar yang dilakukan oleh orang tersebut. Atau menyamai Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah masih malu-malu ya. Kalau orang Khawarij selagi dia melakukan dosa besar maka dia keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah masih malu-malu, orang yang melakukan dosa besar dia masih hidup, maka dia berada di salah satu tempat di antara dua tempat. Fi manzilatin baina manzilatain. Orang pelaku dosa besar ketika masih hidup tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan juga kafir. Menurut Mu'tazilah, ragu-ragu ya. Tapi kalau sampai dia mati dalam kondisi tidak bertobat dari dosa besarnya, maka dia masuk neraka. Kalau orang
Khawarij langsung vonis dari awal, pelaku dosa besar langsung keluar dari Islam. Kalau Mu'tazilah masih ragu-ragu. Ketika dia masih hidup, semi muslim, semi juga kafir, tengah-tengah. Ahlu sunnah meyakini pelaku dosa besar, ya, selagi itu bukan kesyirikan, maka dia masih muslim, masih mukmin, ya, naqisul iman, tapi imannya kurang. Dia masih mukmin. Nah, di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan tidak dikafirkan salah seorang dari kalangan kaum muslimin dengan dosa yang dia lakukan, kecuali dia menghalalkan satu hukum yang telah disepakati hukum itu oleh para ulama. Fa in kana mujma'an ala hallihi wa harramahu fa innahu yakfuru bihadza. Kalau misalnya ada satu hukum yang ini halal dan kehalalannya disepakati oleh semua ulama, kaum muslimin menyepakati itu, kemudian dia mengharamkannya, maka dia telah keluar dari Islam ketika dia meyakini ini haram padahal itu halal. Halal nikah, kemudian dia mengatakan haram nikah. Ya. Halal makan suatu makanan ini, kemudian dia mengatakan itu haram. Nah, yang demikian apa? Yang demikian suatu perkataan dan perbuatan yang kufur, pelakunya bisa keluar dari Islam. Wa in kana mujma'an ala tahrimihi wa ahallahu fa innahu yakfur ijma'an. Sebagaimana juga misalnya ada perkara yang sudah disepakati secara konsensus bahwa hal tersebut haram, kemudian dia menghalalkannya, maka yang demikian juga dia telah kufur secara ijma'. Kaman istahalla zina matalan, seperti orang yang menghalalkan zina. Contohnya, au syurbil khamr, atau meminum khamr. Minum khamr haram, tapi dia mengatakan itu halal. Ya. Mengatakan plus meyakini dalam hati, ya. Au ghairu dzalika minal asya'il muharramah, atau perkara-perkara yang lain yang termasuk perkara yang haram, maka yang seperti ini, ya, dia divonis telah keluar dari Islam. Penghalalan di sini maksudnya juga dibarengi dengan penghalalan dalam hati, ya, bukan sekedar amalan perbuatan. Maksudnya bukan berarti kemudian orang yang berzina kemudian langsung kafir. Enggak. Orang yang minum khamr langsung kufur, telah keluar dari Islam. Enggak. Beda antara penghalalan berupa perbuatan dengan penghalalan dalam hati, dia meyakini itu halal padahal itu haram. Ya. Karena nanti akan dijelaskan, bukan berarti orang yang melakukan kemudian orang yang zina berkali-kali, minum khamr berkali-kali kemudian divonis kafir. Tidak demikian, tidak langsung demikian. Yang divonis kafir ketika dia meyakini hal tersebut adalah sesuatu yang haram, kemudian dia yakini halal, boleh untuk dilakukan. Seperti siapa? Beberapa waktu yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu, ketika viral ada dokter yang membuat disertasi bahwa zina itu halal, ya. Keluar dia dari Islam, ya. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk yang disampaikan oleh Ustaz Firanda, ya, ketika waktu itu beliau berceramah menjelaskan tentang perkara itu, termasuk Ustaz Firanda yang menukil kalam ulama, dan beliau menyimpulkan bahwa orang itu telah keluar dari Islam. Yang menulis, yang membimbing, yang menguji, ya, yang kemudian memberikan apa? Jempol nilai bagus bagi orang ini, sama aja semua mengakui bahwa apa yang ditulis benar. Nah, padahal zina sudah disepakati. Tidak usah orang berilmu agama yang banyak, tidak usah orang belajar agama yang tinggi, bahkan anak kecil, bahkan pelaku zina itu sendiri tahu bahwa zina itu haram. Orang yang melakukan zina dia tahu bahwa itu haram. Kemudian ada datang orang yang statusnya doktor agama lagi mengatakan bahwa itu, ya, bahwa itu sesuatu yang boleh dan dihalalkan, bahkan menjadi sesuatu yang dia kampanyekan, dia propagandakan. Nah, ini yang demikian dia keluar dari Islam. Lakin law amila hadha syai' marrat fa innahu la yajuzu an nukaffirahu. Tapi misalnya ada orang yang melakukan sesuatu yang haram beberapa kali, itu tidak langsung kita boleh untuk mengkafirkannya. La naqulu innahu kafir. Tidak langsung kemudian kita katakan dia kafir, kecuali illa idza qala innahu ya'taqidu anna hadza halal. Kecuali dia mengatakan dan dia meyakini bahwa ini halal. Jadi di sini yang sampai keluar dari Islam jika dia meyakini bahwa itu halal. Haram tapi diyakini halal, atau halal diyakini haram. Tapi kalau orang kemudian melakukan
itu tidak serta-merta kemudian dia diyakini bahwa itu halal. Seperti tadi orang yang menjadi kupu-kupu malam, orang yang menjadi wanita nakal. Ya, dia pekerjaannya seperti itu. Tapi tidak semua kemudian ketika kita tanya apakah perbuatanmu atau pekerjaanmu halal, ya, banyak yang mengatakan sejatinya apa yang saya lakukan haram. Sejatinya apa yang saya lakukan terlarang. Tapi karena terpaksa, tapi karena tidak ada opsi lain dan seterusnya dia lakukan itu. Dan dia tahu bahwa itu haram. Ya, tapi dia lakukan, tapi dia meyakini itu haram. Atau sebagaimana itu diskusinya siapa? Roma Irama dengan peminum khamr gitu kan. Ya. Tapi Anda minum khamr. Ya. Dia yang minum khamr, yang mabuk bilang, iya saya minum khamr. Tapi saya tidak pernah mengatakan khamr itu halal. Saya tahu khamr itu haram sampai yaumil qiyamah, dia bilang gitu. Nah, yang demikian tidak dikafirkan. Yang dikafirkan jika dia mengatakan hal itu boleh, meyakini sebagai sesuatu yang halal padahal haram, atau sebaliknya. Lakin law istahallahu istihlalan fi'liyan fa innahu la nukafiruhu. Adapun orang yang cuman menganggap itu boleh, tapi boleh dari sisi perbuatan, maksudnya orang tadi seperti orang yang minum khamr atau orang yang berzina, dia melakukannya, itu tidak serta-merta langsung dikafirkan. Yang dikafirkan adalah dia yang sampai meyakini dalam hati, mengungkapkannya bahwa ini boleh padahal itu haram, seperti yang dilakukan oleh dulu yang nulis disertasi itu, kemudian menyerukan hal itu, yang seperti itu yang dihukumi telah keluar dari Islam. Dan ini perkara yang mujma' alaih, perkara yang disepakati oleh para ulama, ya. Dan perkara yang bukan perkara yang khafi, ya. Dalam perkara agama itu nanti ada yang perkara ma'lum minad din bid-darurah, ada yang sesuatu yang diketahui secara darurat, orang tahu semua itu, atau sesuatu yang perkara yang tidak khafi, yang tidak tersembunyi. Alias semua orang tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, bahwa minum khamr itu haram, bahwa memakan daging babi itu haram, bahwa berzina itu haram. Ini perkara yang diketahui oleh kaum muslimin, baik yang ulamanya ataupun orang awamnya semua tahu. Kemudian dia menentang hal itu, meyakini sesuatu yang berbeda, ini yang keluar dari Islam. Ya. Berkata Imam Nawawi, wa kadzalikal amru fi kulli man ankara syai'an mimman istama'atil ummah alaih. Sebagaimana juga perkara bagi setiap orang yang mengingkari sesuatu yang umat telah bersepakat, telah berkonsensus dalam hal itu, min umurid din, dari perkara-perkara agama. Idza kana ilmuhu muntasyiran, dan pengetahuan tentang perkara ini muntasyir, tersebar, orang semua tahu. Bukan perkara yang tersembunyi, bukan perkara yang khafi. Kas shalawatil khams, seperti sholat yang 5 waktu, wa shaumi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan, al-iktisal minal janabah, ya, mandi setelah janabah, wa tahrimiz zina, haramnya zina dan khamr, wa nikahu dzawatil maharim wa nahwiha minal ahkam, menikahi saudara yang masih saudara dan yang semisalnya dari hukum-hukum yang telah gamblang, illa an yakuna rajulan haditsa ahdin bil Islam, kecuali orang yang melakukan ini masih baru, masih newbie, ya, masih masuk Islam, masih baru, kemudian dia menyelisih itu, baru dia tidak kufur. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, sudah lama, dia tahu itu perkara yang bukan perkara yang tersembunyi, maka dia keluar dari Islam. Dan itu juga yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya, Imam Nawawi dan yang lainnya. Adapun perkara-perkara yang masih khafi, masih tersembunyi, perkara yang samar-samar, perkara ini sebenarnya jelas, tapi terjadi di satu tempat yang di situ banyak hal buruk ini merajalela, sehingga orang-orang banyak tertipu. Kalau yang demikian tidak langsung divonis kafir secara personal, tapi harus didirikan argumen dulu, dijelaskan hujjah, dijelaskan dalil, baru nanti Baru nanti dihukumi. Kalau sudah dijelaskan dalil tetap ngeyel, baru dihukumi bahwa dia telah keluar dari Islam. Sampai permasalahan kufur, ya, permasalahan syirik besar. Permasalahan syirik besar pun tidak serta-merta bermudah-mudahan dalam hal itu. Ya, walaupun ya kita dapati ya sebagian orang ada yang bermudah-mudahan, ya, atau salah memahami
Termasuk di Indonesia, termasuk orang yang pokoknya yang istighosah dengan kuburan, minta kepada mayit langsung kufur. Ada yang demikian, berpendapat demikian. Itu mudah sekali untuk mengeluarkan. Padahal sejatinya tidak demikian. Dilihat dulu Indonesia seperti apa. Indonesia adalah termasuk negara yang memang kaum muslimin banyak, tapi yang menyeru kepada istighosah kepada kuburan juga banyak. Tawasul dengan orang-orang mati juga banyak. Bahkan banyak orang tertipu karena percaya dengan ustaz tertentu, kiai tertentu, habib tertentu yang ngajak untuk hal itu, dan mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Hal yang demikian berbeda dengan kondisi yang ada di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia adalah negeri yang ulamanya, para dai-nya semuanya paham tauhid, bahkan pelajaran tauhid itu menjadi pelajaran resmi di negara. Dipelajari di tingkat SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, maka di sana menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh jika ulamanya di sana tidak menerapkan adanya uzur kejahilan. Di sana tidak ada uzur. Normal misalnya ada orang yang berdoa kepada mayit, minta ke kuburan langsung divonis kufur, iya. Karena di sana adalah tempat di mana tauhid di sini terang benderang dan kesyirikan tidak ada. Tapi di Indonesia adalah tempat yang apa? Yang antara syirik dan tauhid masih samar-samar. Dan kita masih baru berusaha untuk mendakwakan hal itu. Maka tidak boleh langsung serta-merta orang yang misalnya terjerumus dalam hal itu langsung dikafirkan. Tidak boleh. Ya harus harus diajarkan dulu, ini yang benar, ini yang keliru. Sudah diajarkan ngeyel baru urusannya beda. Ya. Dan itu juga yang disimpulkan oleh Ustaz Firanda. Ya. Dalam hal ini saya ikuti beliau karena beliau memang bidangnya di bidang akidah. Dalam satu ceramah beliau demikian, termasuk yang memberikan uzur, uzur atas kejahilan karena di tempat ini beda dengan tempat yang lain kecuali sudah didirikan hujjah. Dan beliau mengutipkan perkataan Ibnu Taimiyah dalam kitab Ar-Raddu 'alal Bakri. Beliau mengatakan, kutipan Syekhul Islam, beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, na'lamu bid-darurah annahu lam yashra' li ummatihi an tad'u ahadan minal amwat. Kita mengetahui secara darurat bahwa Nabi SAW tidak, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan untuk umatnya untuk berdoa meminta kepada salah seorang dari mayit. Minta kepada mayit. Walal anbiya was salihin wala ghairihim, tidak juga minta kepada para nabi dan orang-orang saleh yang sudah mati, juga kepada yang lain. La bilafdzil istighasah wala bi ghairiha, tidak dengan lafaz istighasah, kami istighasah kepada kiai fulan yang sudah meninggal minta aku kuburan, atau dengan lafaz yang lainnya. Wala bilafdzil isti'adah, tidak juga dengan lafaz isti'adah, minta pertolongan atau minta perlindungan. Wala bi ghairiha kama annahu lam yashra' li ummatihi sujud li mayyit wala li ghairi mayyit, sebagaimana juga tidak mensyariatkan untuk umatnya untuk sujud kepada mayit, kepada kuburan, kepada mayit atau kepada selain mayit. Bal na'lamu annahu naha an kulli hadhil umur, bahkan yang kita ketahui bahwa Nabi SAW melarang ini semua, perkara ini semua dilarang untuk dikerjakan oleh umatnya. Wa anna dzalika minasyirkil ladzi harramahu Allah taala wa rasuluhu, lakin bahkan ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ini bagian dari kesyirikan. Lakin, namun akan tetapi, li ghalabatil jahli wa qillatil ilmi, karena merajalelanya kebodohan dan minimnya ilmu, bi atharir risalah, dengan peninggalan kenabian yaitu wahyu dari Nabi SAW, fi katsirin minal mutaakhirin, pada umat yang belakangan, lam yakun takfiruhum bidzalika hatta yatabayyan lahum ma ja'a bihir rasul, maka tidak serta-merta langsung mereka dikafirkan sampai jelas dan terang benderang bagi mereka apa yang dibawa oleh Nabi SAW mimma yukhalifuhu, dari apa yang telah mereka selisihi. Jadi harus ada penjelasan dulu gitu. Jadi tidak serta-merta. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena ada kalau bagi yang sering selancar di media sosial, banyak yang mereka juga labelnya ustadz-ustadz yang berpendapat demikian, bahwa orang yang melakukan kesyirikan termasuk di Indonesia itu nggak dapat uzur, langsung vonis keluar dari Islam. Ini bahaya. Padahal perkataan para ulama harus dikompromikan antara satu dengan yang lain. Bagi di tempat yang di situ orangnya banyak tersesatkan dengan yang demikian, maka tidak serta merta, harus ada penjelasan argumen terlebih dahulu. Itu yang dijelaskan oleh Ustaz Firanda demikian. Nah, intinya orang yang melakukan dosa besar, di sini kata
penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, tidak langsung dikafirkan. Pelaku dosa besar dia masih muslim, masih mukmin, imannya kurang. Kecuali dia apa? Kecuali dia menghalalkannya. Seperti penghalalan zina, penghalalan khamar, atau mengatakan sholat gak wajib. Nah, orang mengatakan sholat gak wajib, puasa gak wajib, meyakini di dalam hatinya dia telah melakukan perbuatan kufur yang mengeluarkan dia dari Islam. Apa dalilnya bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari Islam? Orang yang melakukan dosa besar tidak langsung keluar dari Islam, atau tidak dikatakan dia keluar dari Islam, kecuali meyakini bahwa itu halal padahal itu haram, meyakini itu haram padahal itu halal. Ya, dalilnya banyak yang menjelaskan bahwa pelaku dosa besar tidak langsung dikatakan dia telah kufur. Salah satunya di surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara mereka. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Ada dua kelompok kaum mukminin berperang, maka damaikanlah mereka. Kalau sudah diupayakan didamaikan, yang satu tetap ngeyel, maka yang ngeyel itu diperangi boleh. Yang ngeyel diperangi boleh, bahkan sampai sampai darahnya mengalir tidak apa-apa. Kalau ngeyel, ya, kalau ngeyel tetap menumpahkan darah, maka pemimpin, ya, di sini atau yang memberikan penengah di situ boleh mengalirkan darah hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau mereka yang berseteru ini kemudian sudah damai, ya, sudah selesai, maka fa aslihu fa in fa'at, kalau dia sudah kembali maka berislah. Damaikan mereka, ya. Jangan jadikan berseteru lagi dengan penuh keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah bersaudara. Poin yang mengatakan bahwa padahal ini perang loh, kaum mukminin dengan kaum mukminin perang, saling menumpahkan darah. Dan menumpahkan darah itu dosa besar, bukan sesuatu yang ringan. Hilangnya darah seorang mukmin itu lebih besar daripada dunia dan seisinya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang ringan. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa nanti amalan yang akan dihisab pertama ketika seorang nanti di akhirat adalah sholatnya. Namun amalan yang akan dimintai pertanggungjawabnya di hari kiamat yang pertama kali adalah permasalahan tentang darah. Tentang menghilangkan nyawa. Ini bukan sesuatu yang yang enteng dan mudah. Tapi fitnah yang terjadi, ya, polemik yang terjadi sampai dua kelompok tadi perang, dua-duanya kaum mukminin. Fasammal mutaqatilaini ikhwah ma anna ba'dahum yasfiku dama ba'din. Tapi nyatanya mereka tetap dinamakan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi ikhwah. Ya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Setelah Allah tadi menceritakan dua kelompok yang berseteru saling berperang, ya, saling menumpahkan darah, kemudian di akhir ayat, setelah ayat yang ke-9, ke-10 Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah masih menyebut mereka sebagai ikhwah, saudara. Nah, kalau misalnya orang yang saling menumpahkan darah itu telah keluar dari Islam, dari iman, niscaya Allah tidak menamai mereka sebagai ikhwah, tidak dinamai saudara lagi. Tapi nyatanya Allah masih menamakan mereka saudara. Ini menunjukkan mereka masih beriman, masih muslim, cuman mereka imannya berkurang, ya, melakukan kemaksiatan yang besar dalam hal itu. Dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu, ya, pelaku dosa besar tidak langsung dikatakan keluar dari Islam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, utiyan Nabi SAW bisakran fa'amara bidarbihi. Nabi SAW didatangkan dengan orang yang minum minuman keras, mabok. Dan orang yang minum minuman keras ada hukumannya, ya. Ada hukumannya, ada haddu syurbil khamr. Hukum had bagi peminum khamr.
dicambuk 40 kali. Dicambuk 40 kali. Kalau tidak keliru di zaman Umar beristihad tidak 40 tapi 80 kali. Tapi ada cambukannya, ada hukum hadnya. Nah, Nabi SAW, beliau didatangkan dengan orang yang mabok. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dipukul. Ya. Maka sebagian dari sahabat, fa'amara bidarbihi faminna man yadribuhu biyadih. Ada yang sebagian kami memukul dia dengan tangan. Wa minna man yadribuhu bina'lih. Ada yang memukul orang yang minum khamar tadi dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bisaubih. Ada yang memukulnya dengan bajunya. Falaman sarafa qala rajul malahu ajzahullah. Kemudian ketika sudah selesai, ya, orang yang dipukul tadi sudah selesai, kemudian ada seorang sahabat mengatakan, apa yang ada bagi dia? Allah telah membalas untuk dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, la takunu auna syaitan ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong setan atas saudara kalian. Poinnya di situ, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang minum khamar tadi, padahal minum khamar itu dosa besar, Nabi masih mengatakan akhikum, saudara kalian. Berarti menunjukkan pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam. Dalam dalil yang lain, ya, dalam dalil yang lain di surat Al-Baqarah, ya, tentang masalah kisos, Di Al-Baqarah ayat 178 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam masalah orang yang dibunuh, ya. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, hamba saya dengan hamba saya, wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Allah mengatakan diwajibkan kisos dalam masalah pembunuhan, merdeka dengan merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi. Allah kemudian mengatakan, barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Padahal orang ini sudah membunuh orang lain. Tapi Allah mengatakan, barang siapa yang dapat maaf dari saudaranya, dimaafkan. Dimaafkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak terjadi kisos, tapi bayar dia. Kemungkinan kedua, tidak bayar dia, tidak dikisos, dimaafkan free. Ya. Tapi poinnya Allah masih mengatakan min akhihi. Masih mengatakan orang yang bunuh tadi dimaafkan oleh saudaranya. Dan ketika disebutkan kata saudara, berarti mereka menunjukkan masih dalam ikatan iman, belum sampai kufur. Taib. Jadi pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar dia masih mukmin. Dia masih mukmin. Kecuali dia menghalalkannya. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Baru dia keluar dari Islam. Jam berapa? Udah dulu ya. Suaranya. Taib. Sementara itu dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Karena kondisi tidak memungkinkan, ya, kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena suara di sini ramai, ya, karena hujan dan juga nggak ada mikrofon. Jadi sementara kita berhentikan, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.